semangat membangun persatuan ya, Iya, semangat membangun kebersamaan. iya, Tentu ini kan bukan untuk kepentingan pribadi ya. iya, Dan kita lihat di sini Prabowo yang ingin dia bangun kan kepentingan bangsa dan negara. iya, Nah, nampaknya kita bisa membangun kekuatan yang lebih besar lagi ya iya, dari sekedar Jokowi dan Prabowo kan gitu. iya, Nah, mungkin ada yang kita rajut ini nanti adalah kekuatan besar lagi yang iya, kemudian Indonesia ini betul-betul terjadi rekonsiliasi yang lebih komprehensif ya, lebih menyeluruh ya. iya. Ya, bagaimana itu, Bu? Paling tidak begini, Bang. Jelas sekali peristiwa pemilu terakhir ini, 2024 ini, Hmm. jauh punya dimensi yang berbeda dengan 2 kali pemilu yang lalu. Menurut saya, walaupun banyak eh, katakanlah kenyinyiran ya dari elit Hmm. mengatakan ketidakpuasan dan lain-lain, tetapi tetap suasana pembelahan itu nggak terjadi di Iya. pemilu ini. Kebersamaan rakyat itu kokoh, Bang, di pemilu 2024 Hmm. ini. Kalau ada kenyinyiran, kalau ada kemarahan itu di level elit, bukan Iya. di level rakyat, gitu. Nah, jadi saya yakin ini adalah modalitas yang luar biasa buat kita take off sebagai bangsa besar ke depan. Karena itu diperlukan adalah kerja-kerja yang lebih konkret ke depan ini, bagaimana wujud persatuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam format Prabowo Gibran ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk bangunan koalisi yang permanen, Bang. Hmm. Karena Bang tahu kalau di Indonesia koalisi itu hanya di level nasional, Ya. di level kabupaten, kota, provinsi itu bahasa orang Minang itu cempang prenang gitu, Bang. Nggak jelas punya semua itu. Gitu. Di sini berhadapan, di Ah, daerah di bisa bawah bisa bersama-sama. bersama-sama gitu. Nah itu nggak inline sama kekuasaan di pusat. Ya. Jadi saya berkali-kali bicara sama banyak tokoh di Indonesia. Saya bilang penting kita melahirkan sebuah konsep koalisi permanen yang bisa kita tiru nama Barisan Nasional di Malaysia. Ya. Atau kalau kita nggak mau nama Barisan Nasional, kita bisa pakai nama Barisan Rakyat misalnya. Hmm. Intinya adalah koalisi ini berbeda dengan koalisi sebelumnya yang hanya di level pusat. Koalisi ini harus dari level pusat sampai level kabupaten kota. Hmm. Apa bentuk konkret dari format Koalisi. koalisi yang permanen seperti ini, yang inline dari level nasional sampai level daerah? Pilkada-pilkada nggak akan ada transaksional, Bang. Hmm. Karena barisan nasional ini atau barisan rakyat ini akan bikin konvensi di internal. Ya. Nah, kemudian akan lahir satu kandidat untuk misalnya cagup DKI, cagup Jawa Tengah, Jawa Barat, Hmm. atau cagup atau calon bupati kabupaten misalnya, yang diperhadapkan dengan oposisi. Ya. Kalau katakan ada 1-2 partai oposisi nanti, ya kandidat paling banyak 2 kandidat, Bang. Ya. Satu dari barisan nasional atau barisan rakyat ini, satu dari oposisi. Ya. Nah, dugaan saya akan banyak nanti pilkada-pilkada di mana pemenang konvensi barisan nasional ini adalah pemenang pilkada. Kenapa? Karena ya dia didukung oleh majority kekuatan nasional yang tergabung dalam koalisi. Hmm. Nah, mungkin saja dia nggak punya lawan karena mungkin partai oposisi nggak cukup tiketnya. Mungkin saja dia akan melawan kota kosong, Ya. gitu. Nah, keuntungan bagi pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan adalah karena bupati, wali kota, gubernurnya mayoritas adalah barisan koalisi, Hmm. maka policy pemerintahan itu dari level tertinggi sampai level kabupaten kota Ya. akan sejalan, Ya. Bang. Tidak Nah, ada lagi itulah penolakan-penolakan ya seperti sekarang kan. itulah yang membuat kita boleh berangan-angan bahwa 2045 Indonesia akan menjadi bangsa besar, Ya. menjadi bangsa maju. Gitu. Tapi Bung Jeffrey melihat bahwa memang upaya ke arah situ dari partai-partai ini memang sudah dimulai atau sudah disadari gitu. Saya yakin kesadaran ini ada pada semua petinggi partai. Cuma diperlukan 1-2 orang yang berusaha menjadi inisiatornya, Bang. Tadi siang saya nggak sengaja bertemu sama Ketua Umum Golkar,
Iya. Mas Erlangga. Mas Airlangga Hartarto. Saya biasa panggil dia Big Bro, gitu. Ah. Atau kadang-kadang saya panggil Koh, Koh Erlangga saya bilang. Mm. Dalam pertemuan tadi saya sampaikan kepada beliau, Pak Erlangga kenapa nggak menjadi inisiatif atau inisiator atas ide dan gagasan yang begini bagus, saya bilang. Iya. Kenapa saya bilang gagasan ini nggak bisa diinisiatifi oleh partai-partai menengah bawah. Ini harus diinisiatifi oleh partai besar, Iya. gitu. Dan menurut saya harus tetap disisakan 1-2 partai sebagai oposisi. Jadi kira-kira nanti Barisan Nasional ini cukup 75% lah Iya. majority. Nah, kemudian tinggal ada konsensus di antara semuanya menunjuk satu sebagai ketua dari Barisan Nasional ini. Dan menurut saya yang paling ideal bisa diterima oleh semua parpol itu adalah Pak Jokowi, apalagi beliau masih presiden Indonesia, Iya. presiden kita hari ini. Nah, mungkin sekretaris Barisan Nasional itu ya yang ditunjuk untuk menjalankan roda organisasi ini. Iya. Gitu. Dan Pak Jokowi kan sudah menyatakan saya sebagai jembatan. Ya. Ya kan? Artinya itu dia kan siap membangun ini. Siapapun yang kepingin berkomunikasi, ada ide-ide, dia siap membantu kan sebagai jembatan ini. Saya kira dia sudah menyerahkan dirinya ya untuk itu. Dan itu bagus juga Bang Jufan, karena dia masih muda, Pak Jokowi masih 60-an sekian. Ya, 63, kalau dia selesai tahun ini sebagai presiden, Oktober tahun ini, dia masih segar, masih fresh. Masih 64. Ya, masih 64, masih terlalu muda untuk usia era hari ini ya. Iya. Karena saya mendengar beberapa bulan lalu ada kerabat saya yang meninggal di usia 70. Tanpa sadar teman-teman bilang, kasihan ya, masih muda udah meninggal. 70 dibilang masih muda, Bang. Betul. Gitu. Artinya tuh start tua itu mungkin di atas 80 Iya. gitu. Jadi Pak Jokowi itu masih orang muda ini. Masih orang muda. Gitu. Nah, dia punya pengalaman panjang sebagai wali kota, gubernur, sebagai presiden 2 periode. Ya, ideal sekali kalau dia tetap kakinya tetap terlibat di politik Indonesia, tapi tentu dalam format tidak lagi eksekutor tapi sebagai policy lah. Jadi artinya kalau dia bisa dipercaya oleh semua koalisi parpol ini atau Barisan Nasional ini memimpin koalisi parpol ini, karena memang di karakter dia kan cocok, Bang Julvan. Dia punya karakter solidarity maker. Itu nggak banyak di tokoh di Indonesia punya kemampuan seperti Pak Jokowi. Dengan punya kemampuan sebagai orang yang bisa merekatkan ini, maka dia akan bisa memimpin dan menjadi pemimpin yang adil di koalisi ini. Nah, kalau koalisi ini kemudian menjadi efektif, Bang Julvan, Pak Prabowo enak sekali sebagai presiden. Karena dia nggak perlu lagi memikirkan stabilitas politik, nggak perlu memikirkan isu-isu ngambeknya satu partai dengan partai yang lain, karena sudah dibantu oleh Pak Jokowi. Gitu, Bang.